Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Semester 5, NPM 23 70 20 100 16 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia bank di Indonesia. Jadi, rahasia bank merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam sistem perbankan modern. Prinsip ini tidak berkaitan dengan kewajiban hukum bank, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam waktu sehari-hari, masyarakat mempercayakan uang dan data keuangan mereka kepada hak nasabahnya, menyerahkan informasi pribadi mulai dari identitas, penghasilan, saldo rekening, hingga riwayat transaksi keuangan. Oleh karena itu, apabila bank gagal menjaga kerahasiaan informasi tersebut, maka kepercayaan publik akan menurun dan dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu, negara mengatur secara tegas mengenai kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Inilah yang dikenal dengan rahasia bank. Di dalam video ini, saya akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian rahasia bank, latar belakang dan urgensinya, sifat rahasia bank, asas-asas mendasarinya, pengecualian rahasia bank, pengawasan dan sanksi hukum, serta tantangan rahasia bank di era digital. Yang pertama, latar belakang dan urgensi rahasia bank. Sistem perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembayaran. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa tidak aman atau khawatir informasi keuangan disalahgunakan, maka mereka akan enggan menyimpan dana di bank. Rahasia bank hadir sebagai jaminan hukum bahwa data keuangan nasabah akan dilindungi. Prinsip ini bukan hanya melindungi kepentingan pribadi atau individu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Tanpa rahasia bank, risiko penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat dapat terjadi yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas perbankan dan perekonomian negara. Selanjutnya, pengertian rahasia bank. Secara yuridis, rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu menghubungkan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya. Pengertian bank mencakup berbagai jenis informasi, antara lain: yang pertama, identitas nasabah; yang kedua, nomor rekening; yang ketiga, jumlah simpanan; yang keempat, mutasi dan transaksi keuangan; yang kelima, serta informasi lain diperoleh bank dalam hubungan nasabah. Para ahli hukum perbankan menyatakan bahwa rahasia bank merupakan bagian dari hak privasi finansial. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat fiduciary relationship, yaitu hubungan antara hukum yang dilandasi oleh kepercayaan. Bank tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai pihak yang wajib menjaga kepentingan nasabah secara profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, fungsi dan peran rahasia bank. Rahasia bank memiliki berbagai fungsi penting, antara lain: yang pertama, melindungi hak privasi nasabah; yang kedua, menjaga kepercayaan masyarakat; yang ketiga, menjamin stabilitas sistem keuangan nasional; yang keempat, mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, rahasia bank tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Lalu, yang keempat, menjelaskan tentang sifat rahasia bank. Pada prinsipnya, rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank dilarang menggunakan informasi mengenai nasabah kepada pihak manapun. Kewajiban ini bersifat melekat sejak awal hubungan hukum antara bank dan nasabah terbentuk. Setiap pegawai bank, direksi dan komisaris memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Namun demikian,
rahasia bank tidak boleh bersifat absolut. Undang-undang memberikan beberapa pengecualian yang memungkinkan rahasia bank dibuka dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, pengecualian pembukaan rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur secara tegas kondisi di mana rahasia bank dapat dibuka, antara lain: yang pertama, untuk kepentingan perpajakan atas pemerintahan materi keuangan; yang kedua, kepentingan peradilan pidana atas perintah hakim; yang ketiga, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah sendiri; yang keempat, untuk penyelesaian warisan; yang kelima, dalam rangka kerjasama antara bank dan kepentingan lain yang diatur oleh otoritas. Pembukaan rahasia bank harus dilakukan melalui prosedur hukum resmi dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan privasi dan kepentingan negara. Selanjutnya, menjelaskan tentang asas-asas rahasia bank. Terdapat 3 asas yang mendasari penerapan rahasia bank. Yang pertama, asas kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan antara bank dan nasabah. Yang kedua, asas kepastian hukum yang menjamin bahwa perlindungan rahasia bank yang dilakukan berdasarkan peraturan yang jelas dan tegas. Yang ketiga, asas keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara hak individu atas privasi dan kepentingan publik dan penegakan hukum. Ketiga asas ini memastikan bahwa rahasia bank diterapkan secara adil dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pengawasan dan sanksi hukum. Penerapan rahasia bank di Indonesia diawasi oleh OJK. Setiap bank wajib memiliki kebijakan internal, sistem keamanan data, dan pelatihan bagi karyawan. Pelanggaran rahasia bank dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Secara sanksi administratif, hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak privasi finansial masyarakat. Yang selanjutnya, rahasia bank di era digital. Di era digital ini, tantangan menjaga rahasia bank semakin kompleks. Resiko kebocoran data, kejahatan cyber, dan penyalahgunaan teknologi semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan rahasia bank tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat teknologi dan manajerial. Bank dituntut untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kesimpulannya, rahasia bank sebagai penutup rahasia bank merupakan pilar utama kepercayaan dalam sistem perbankan di Indonesia. Prinsip ini melindungi hak privasi nasabah, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung penegakan hukum. Dengan pengawasan yang konsisten, penerapan hukum yang tegas, dan dukungan teknologi yang memadai, rahasia bank akan tetap relevan dan penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.